Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini kita update informasi lagi bosku. Akhirnya Mitsubishi Xpander Cross facelift di tahun 2022 untuk pemasaran kurang lebih di 2022-2023 telah resmi dipublish oleh Mitsubishi melalui laman Instagram mereka, mitsubishimotors.id, Mitsubishi Motor Indonesia lah intinya. Lalu kemudian mobilnya udah dipajang di Gias atau Gaikindo International Indonesia Auto Show. Nah, yang paling menarik adalah tidak sama seperti edisi sebelumnya, yang facelift sebelumnya tuh berubahnya cuman banyak di bagian dalam, sementara Xpander berubah di luar dalam. Kali ini Xpander Cross juga ikutan berubah dari luar dan dari dalam. Nah, di bagian luar kelihatan jelas di sini bentuknya jadi lebih garang bosku. So, banyak yang di video sebelumnya pada saat baru teasernya, kita udah bikin videonya, banyak yang komentarin mobil ini akan jadi mobil yang benar-benar fight back untuk melawan Veloz atau mobil-mobil sejenisnya Rush, Terios, atau mobil-mobil SUV lainnya intinya. Karena kenapa? Dari sisi desain eksterior, mobil ini jadi kelihatan lebih garang. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. By the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan. Dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian secara gratis, bebas, terserah kalian. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Keren. Nah, di bagian belakang nanti bakal kita tunjukin yang paling jelasnya. Kalau kita lihat secara siluet, nyala lampunya jadi benar-benar mirip kayak Mitsubishi Xpander edisi facelift terakhir. Karena memang lampu belakangnya dia udah pakai T-shape, di bawahnya harusnya ada reflektor belakang lagi nggak kelihatan. Dan kalau kita lihat di rear under garnishnya kelihatan banget sporty banget, kelihatan kayak SUV banget. Di atas kelihatan juga shark fin antenanya dan dua roof railnya yang ada di atas yang bisa buat naruh roof rack. Di belakang kelihatan banget ya Xpander Cross tulisannya untuk lampu pada plat numbernya. Nah, untuk perubahannya yang pertama adalah di velgnya. Velg yang kemarin untuk Mitsubishi Xpander Cross menurut saya terlalu kaku. Yang ini lebih dinamis, lebih enak dilihatnya. Pakai 17 inch masih sama dengan edisi sebelumnya, tapi motif velgnya itu jadi lebih keren dan lebih menarik menurut saya ketimbang edisi sebelumnya. Yang edisi sebelumnya kelihatan kaku, tough memang, tapi yang ini lebih enak dilihatnya. Dari improvement berikutnya adalah adanya wireless charging. Wireless charging ini sangat berfungsi pada saat kita lagi jalan, butuh repot buat charging handphone, nggak perlu ribet buat nyari kabel-kabelnya, tinggal taruh handphonenya di bagian atas ini, aktifin untuk on off wireless chargingnya, maka handphone bakal charging secara wireless. Tapi ini buat handphone yang juga support untuk wireless charging. Nah, di bagian steering wheel-nya benar-benar mirip dengan yang ada di Pajero Sport. Entah dimensinya sama besar dengan yang ada di Pajero Sport, tapi kalau kita lihat harusnya sih sama besar, karena biasanya mobil itu diambil common parts dari parts mobil yang lainnya kalau misalkan sama. Kalau mesti dibikin beda ya R&D lagi jadinya. Dan membuat mobil ini feel-nya pada saat kita di dalam itu rasa Pajero Sport. Hal yang mesti dipahami bahwa improvement terakhir Pajero Sport ada di suspensinya, di mana suspensinya mengadopsi teknologi suspensi Pajero Sport. Jadi kalau bantingan suspensinya udah rasa Pajero Sport, setirnya udah rasa Pajero Sport, speedometernya udah rasa Pajero Sport juga. Bener-bener ini adalah the baby Pajero Sport. Ya nggak bos? Sepakat nggak kalau saya ngomong kayak gitu? Harusnya sih kalian sepakat ya. Keren banget. Nah, ini dia. 8 inci untuk LCD. Dia udah pakai LCD cluster meter, jadi nggak yang analog lagi. Jadi lebih modern bos. Mirip bener yang ada di Pajero Sport kalau kita lihat. Dan ini kelihatan keren banget. Tapi di bagian dalamnya itu untuk ikonnya, gambar ikonnya dia nggak Pajero Sport dong. Dia Xpander Cross. Ada roof railnya kelihatan di bagian atas. Ada mode berkendara kelihatan, ada eco, ada stability control, dan ada beberapa features lainnya yang ada di mobil ini. Dan ini tambahan yang menurut saya sangat menarik. Selanjutnya di head unitnya.
dia udah ada tambahannya kamera multi around monitor. Waduh, bisa buat kamera 360 harusnya. Jadi benar-benar kita bisa ngelihat posisi mobil kita, di bagian samping ada apa, kiri kanan, depan belakang ada apa, bakal benturan apa enggak, itu benar-benar bisa dilihat dan dengan aman dan nyaman. Untuk dashboard tengahnya kurang lebih masih sama ya. Aksennya kulit dengan jahitan asli, lalu kemudian ada aksen warna chrome di bagian bawahnya. Setirnya, nah ini yang saya bilang tadi nih. Steering wheel-nya ada desain barunya, dan kalau kita lihat di sini ada tambahan cruise control, artinya mobil ini udah support cruise control. Kemarin juga Xpander Cross terakhir yang automatic, dua-duanya udah pakai cruise control kecuali yang manual. Audio steering switch di bagian sebelah kiri, dan ini untuk setirnya dibalut kulit dengan jahitan-jahitan asli dan pastinya bisa diatur buat naik turun dan maju mundurnya. Jadi benar-benar bisa untuk se-ergonomis mungkin kalian kemudikan. Velgnya tadi kita udah tunjukin 17 inch alloy wheel design, yang kalau kita lihat desainnya perpaduan antara warna silver dengan warna agak gunmetal, kurang lebih kayak gitu dengan 5 baut. Ini membuat penampilan mobil ini jadi kelihatan lebih modis bosku. Sekalipun gagah ya nggak cuma gagah doang, modis dan modern juga kelihatannya. Nah, mobil ini udah dilengkapi dengan fitur safety juga, active yaw control. Jadi ini benar-benar untuk membuat roda ndak slip atau roda ndak slip pada saat berbelok tajam. Ini salah satu fungsi yang membantu sisi safety pada saat kita berakselerasi. Dan ini tadi yang saya maksud, yang head unitnya cakep ya nggak? Cakep nggak bos? Udah pakai 8 inci pula untuk cluster meternya dan kelihatan sangat modern. Nah, ini wireless charging tadi kita udah tunjukin juga. Lalu kemudian untuk AC-nya, dia masih pakai material AC kurang lebih sama seperti edisi sebelumnya. Belum dual zone, kiri kanan masih sama, nggak bisa dipisah. Ada pengaturan untuk on off-nya, sirkulasi udara, lalu kemudian AC, lalu kemudian mode, maksimum cool-nya, rear defogger-nya ada semua. Dan bagian sebelah kanan untuk menurunkan atau menaikkan suhu, di bagian sebelah kiri untuk power daripada fan-nya atau blower-nya. Nah, untuk bagian dalam dashboard-nya masih kurang lebih sama dengan Mitsubishi Xpander Cross sebelumnya. Kalau kita lihat yang ada di sini adalah Xpander Cross yang premium package, di mana dashboard-nya pakai yang warna blue navy perpaduan dengan warna hitam, termasuk di bagian jok-nya. Itu masih cool, masih kelihatan keren untuk interior Mitsubishi Xpander Cross ini. Nah, ini untuk yang versi paling murah atau versi basic, versi manual. Tetap setirnya udah ganti juga pakai setir ala Pajero Sport. Sekalipun dia versi paling basic, dashboardnya, setirnya itu nggak dapat diskriminasi, tetap dibikin sama. Cuma dia parking brake-nya masih yang mechanical, transmisi manual. Ini adalah kasta termewahnya transmisi manual untuk Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru. Jadi kalau kalian suka 3 pedal, mobil ini harusnya menjadi surganya kalian untuk yang pecinta Mitsubishi Xpander Cross. Nah, ini transmisinya kelihatan banget masih kurang lebih sama dengan transmisi manual sebelumnya. Sepertinya udah dapat wireless charging juga, ada USB slot, lalu kemudian ada power outlet. AC-nya masih sama dengan Mitsubishi Xpander sebelum-sebelumnya. Joknya juga sama, kurang lebih masih pakai yang motif diamond dengan black perpaduan dengan blue navy. Nah, untuk bagian konsol sebelah kanannya ada start stop engine button, pengaturan spion, auto start dan stop engine, dan sabi control. Ya, kurang lebih masih sama. Dan untuk baris keduanya, seat back pocket di bagian kiri kanan udah dapat, pastinya bisa buat naruh gadget atau naruh handphone di bagian atas ini sambil gadgetnya kita charging. Itu tempat-tempat penyimpanan yang akan bermanfaat untuk penumpang yang ada di belakang, asal jangan naruh sampah di situ. Head rest-nya juga masih sama, masih 2. Yang bagian tengah bisa buat dilipat jadi armrest, nggak ada headrest di situ. Untuk bagian tengahnya ini masih kurang lebih sama. Dan untuk bagian eksteriornya, menurut saya Mitsubishi Xpander Cross benar-benar berubah menjadi lebih garang. Untuk bagian bawahnya, ini mengingatkan saya sama mobil-mobilnya Ford. Jadi ada kayak housing daripada fog lamp-nya di sini, dan fog lamp kalau kita lihat tuh pakai proyektor juga. Di sini lampu utamanya pakai yang T-shape dengan 3 proyektor. Di atas pakai material lampunya, intinya material lampu yang ada di Mitsubishi Xpander Cross yang disematkan, Mitsubishi Xpander yang disematkan di Xpander Cross. Untuk over fendernya nggak begitu tebal lagi, slim aja, tipis aja, dan itu membuat ban dan velgnya nggak kelihatan
ngepot masuk dalam. Termasuk untuk side skirtnya, dia materialnya ada aksen-aksen warna lain ya, warna kayak semacam warna silver kayak gitu, terus perpaduan dengan warna hitam. Dan di bagian atas untuk roof railnya dibikin warna hitam, untuk garis jendelanya tetap dengan warna chrome, cover spion warna dengan body, dan di bagian depan nih dagunya ini loh keren, maco banget bos, ya nggak? Ya dong. Nah, terus di bagian lampu depannya lebih jelas lagi kelihatan dari sini. Ini fog lampnya ada housingnya warna silver kayak gitu. Lalu kemudian di bagian ini dynamic shieldnya sepertinya common parts diambil dari yang Mitsubishi Expander, tapi rada beda bentuknya ya. Iya, rada beda. Ini rada mengotak lurus ke bawah. Kalau Expander biasa kan agak narik ke dalam. Jadi ya harusnya sih nomor partsnya beda. Menarik. Berarti nggak bisa substitusi part nih untuk bagian itu. Dari sisi belakang tadi udah kita lihat pada saat siluet, keren juga. Pakai T-shape, pakai lampunya Mitsubishi Expander Ultimate juga, mirip persis kayak gitu. Dan yang berubah adalah di bagian bawah, termasuk untuk bagian belakangnya ini berubah. Untuk bagian belakangnya jadi mirip kayak Mitsubishi Expander, dan bagian bawah untuk rear under garnish-nya juga jadi lebih galak kelihatannya kalau kita lihat dari belakang, dan membuat mobil ini jadi kelihatan tampil lebih keren. Integrated antara bumper belakang, side skirt dengan over fender belakang dan depan, itu kelihatan menyatu mengelilingi mobilnya. Nah, untuk ban velgnya kelihatan memang sangat cocok untuk Mitsubishi Expander Cross dengan velg terbaru kayak gini. Yang lama punya ciri khas tersendiri, tapi yang ini akan menjadi pembaruan yang menarik untuk dilihat pada saat jalan nanti. Nah, ini lebih dekat lagi mengenai bagian belakangnya, bokongnya, dan kelihatan seksi. Tulisan Expander Cross-nya ada yang di sebelah kiri. Lalu kemudian untuk lampu depannya kelihatan ya. Pakai 3 titik proyektor, 1, 2, 3. Yang di bagian sininya ada reflektor di bagian samping-sampingnya situ, dan di bawah yang housing fog lampnya tadi kita udah tunjukin juga. Dan untuk lampu seinnya itu adanya terintegrasi dengan positioning lampnya, jadi ini membuat mobilnya jadi kelihatan lebih enak. Jadi pada saat lampu seinnya kayak dihidupin, semua jadi kelihatan kayak positioning lamp. Gagah ya. Nah, ini pada saat lampunya menyala, untuk ini lampu utamanya, lampu jauhnya seperti yang di bagian dalam itu nggak menyala. Dan ini untuk lampu positioning lampnya pada saat nggak menyala, di sini di bagian bawah ada nyala sedikit aja. Berarti yang bagian atas nggak satu balon antara yang, atau nggak satu LED antara yang lampu sein dengan positioning lamp. Nah, untuk T-shape-nya di bagian belakang harusnya LED juga untuk bagian lampu seinnya. Lampu mundurnya udah pakai LED reflektor, dan ini juga untuk lampu belakangnya secara keseluruhan dia pakai LED yang keren gitu. Ini ban dan velgnya tadi kita udah tunjukin juga, dan kelihatan memang membuat mobil jadi lebih gagah. Untuk garis jendelanya, handle pintunya, semua dibuat warna body, dan ada tombol lock unlock di situ karena mobilnya udah pakai smart key keyless. Spionnya kurang lebih masih sama dengan edisi sebelumnya, dibalut lampu sein di situ juga. Tulisan Expander Cross-nya yang posisinya tadi kita udah tunjukin, posisinya ada di belakang sebelah kiri. Dan ini bumper belakangnya udah dilengkapi dengan sensor parkir belakang, dan pastinya ada kamera mundurnya juga dong. Kalau nggak ada kamera mundur berarti downgrade, apalagi mobil ini udah pakai yang 360 around view monitor. Jadi komplit, harusnya kompletos. Nah, seperti inilah ujung atau akhir daripada si Mitsubishi Expander Cross edisi facelift di tahun 2022 yang akan dipasarkan kemungkinan di akhir tahun 2023. Kalian yang mau inden-inden silahkan hubungi kontak kita di deskripsi untuk dapatkan antrian inden khususnya untuk wilayah Jabodetabek, Indonesia Timur, seluruh wilayah Indonesia Timur. Well, itu bos yang bisa kita update. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.